Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya kita bisa berjumpa kembali pada kajian kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita, memberkahi amalan kita, dan memberkahi seluruh aktivitas kita setiap harinya. Kita masih bersama dengan kajian fikih usrah pada pagi ini, masih melihat kepada rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana beliau menyelesaikan problematika yang muncul di rumah beliau tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada sebuah kehidupan rumah tangga yang tidak ada masalah, yang tidak ada gelombang yang menerpanya. Tidak ada di sana satu rumah tangga yang tenang tanpa gejolak. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menanganinya. Bukan masalahnya adalah muncul atau tidak munculnya masalah tersebut. Sehingga dibutuhkan seorang muslim, seorang suami ataupun istri untuk berusaha meminimalisir hal-hal ini dengan tidak mengganggu pasangannya, tidak menyakiti pasangannya, atau kaful adha. Sehingga berusaha bagaimana membuat pasangan hidupnya itu senang dan tidak menderita ataupun tersakiti. Ini akan banyak memberikan pengaruh pada sedikit atau banyaknya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Demikian juga para ulama rahimahullah menyampaikan yang kedua, yaitu ihtimalul adha, bersabar menerima gangguan pasangannya. Karena akan sulit didapatkan manusia itu istiqomah dalam satu keadaan. Bahkan dikatakan mustahil. Ya. Mesti ada perubahan keadaan pada pasangan tersebut. Kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, ya, kadang menyakitkan, dan kadang berbuat sesuatu yang sebetulnya sepele, namun terkadang berefek pada sakit hati atau yang lainnya. Nah, ini dibutuhkan adanya ihtimalul adha, sabar dalam menghadapi gangguan pasangannya. Yang kadang disengaja, kadang juga tidak disengaja. Sengaja dalam rangka untuk membuat hidupnya lebih hangatnya, dengan adanya problem yang ada akan membuat hidup lebih bergairah, ya, dan ada tantangan untuk lebih baik lagi, atau tidak sengaja tanpa disengaja. Ini banyak sekali. Maka diperlukan kesabaran untuk itu semuanya. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan juga al-afu anil adha. Dibutuhkan juga kita untuk memaafkan gangguan tersebut, ya, tidak membalasnya, bahkan mengarahkan kepada yang lebih baik, Nah, tiga hal ini bila ada pada sebuah rumah tangga, ada pada pasangan suami istri, akan banyak membantu meminimalkan problematika yang muncul di rumah tangga dan mampu menyelesaikan dengan hikmah. Dengan bijaksana semua masalah yang muncul di rumahnya itu. Dan contohkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal itu. Karena beliau tidak sakit hati dengan gangguan istri-istrinya, yang kadang ucapannya menyakiti hatinya, kadang perbuatannya pun demikian. Beliau
berusaha tidak mengganggu para istrinya, tidak menyakiti para istrinya, dan juga berusaha untuk terus sempurna dalam sabar menghadapi tingkah pola para istrinya, dan juga memaafkan hal tersebut. Sehingga beliau bisa memberikan solusi dari sebuah permasalahan dengan jitu, dengan benar, tepat, dan memberikan maslahat yang besar dalam rumah tangganya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita sebuah praktek, ya, atau sebuah contoh nyata bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dalam rumah tangganya. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah satu hari ada di rumahnya Aisyah bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ada salah seorang beliau yang lainnya mengirimkan senampan atau sebaskom makanan. Lalu Aisyah memukul nampan tersebut. Memukulnya ketika Nabi menerima nampan tersebut. Maka tentunya jatuhlah nampan tersebut, kemudian pecah. Belah menjadi dua. Maka Nabi SAW fa'akhadha an-Nabi SAW bil kasratain, al-kasratain fadamma ihdahuma al-ukhra ila al-ukhra. Nabi mengambil dan menyatukannya lagi. Faja'ala jima'u fiha at-ta'am. Kemudian mengambil makanan yang jatuh tadi untuk dimasukkan dalam bejana ataupun nampan tersebut. Tanpa marah. Dan bagi Nabi SAW sabar ya atas gangguan tersebut. Gangguan sekali. Kenapa? Karena dilakukan di depan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mengatakan gharat ummukum. Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Kulu, makanlah. Nabi SAW tidak memarahi Aisyah, tidak membentak Aisyah, tidak juga marah-marah kepada beliau. Tapi di depan khalayak ramai, para sahabatnya mengambil makanan yang jatuh tersebut, kemudian memberikan kepada para sahabat dan mempersilahkan mereka untuk memakannya dengan ungkapan gharat ummuk, menyampaikan udzur kepada para sahabatnya bahwa istrinya ini sedang cemburu sehingga berbuat sesuatu yang luar biasa tersebut. Kulu, makanlah. Fa'akalu, lalu para sahabat memakannya. Fa'amsaka, dan Nabi tetap megangi bejana tersebut ataupun nampan tersebut. Hatta ja'at biqas'atiha fi baitiha, sampai Aisyah membawa nampan yang baru dari rumahnya, artinya jadi ada di rumah tersebut. Lalu nampan yang bagus ini, yang baru ini, yang baru dibawa, yang masih belum pecah, serahkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah meninggalkan atau melepas yang pecah tadi di rumah istrinya tersebut.
Dalam lainnya, Anas bin Malik menyampaikan bahwa ketika Aisyah memukul bejana tersebut dengan tangannya dan jatuh, Nabi sampaikan kepada Aisyah, ta'amun bit-ta'am wa ina'un bi'ina. Artinya bahwa Nabi kita tidak diam saja, tapi menyampaikan hukum dalam hal ini. Nabi sabar, memaafkan Aisyah atas sikap yang keliru tersebut, namun tidak diam pada hukum syariat bahwa Aisyah wajib mengganti ta'am bit-ta'am, makanan dengan makanan, bejana dengan bejana, harus diganti, diganti. Dan itu berulang lagi pada kisah yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Safiyyah." Aku tidak pernah melihat wanita yang memasak ataupun membuat kue atau makanan seperti Safiyyah. Artinya makannya enak dan lezat. Fa'ahdat ila Nabi SAW ina'an fihi ta'amun. Safiyyah mengirim satu bejana berisi makanan kepada Rasulullah SAW. Fama malaktu nafsi an kasartuhu. Aku tidak bisa menguasai diriku, sehingga aku menghancurkannya atau memecahkan bejana tersebut. Fasa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam an kafaratihi. Lalu aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kafarahnya. Dan beliau menjawab, ina'un ka'ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Demikian juga tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan sebuah kisah juga. Ketika ditanya beliau tentang akhlaknya Rasulullah SAW, beliau menjawab, awama taqra' al-Quran, tidakkah kamu membaca Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ma'ashabihi fasana'at lahu ta'aman fasana'tu lahu ta'aman wa sana'at lahu habsatu ta'aman. Suatu ketika Nabi bersama para sahabatnya, lalu aku membuat makanan untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan Habsah pun buat makanan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqatni Habsatu, lalu Habsah mendahului aku. Faqultu li jariyah intaliq, maka kepada seorang jariyah, seorang budak perempuan, intaliki, pergilah. Fakfi qas'ataha, tahan bejananya Habsah tersebut. Falahiqatha, lalu sang jariyah ini menjumpainya. Waqad hammat an tada'a baina yaday Rasulullah SAW, dan hampir Habsah menyerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'tuha fangkasatul qas'ah, aku menahannya, dan bejananya pecah. Wantasarata, dan makannya bertebaran. Qalat Aisyah mengatakan, fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min at-ta'am. Nabi subhanallah dengan kesabarannya mengambil makanan tersebut, tidak bicara apa-apa. Begitu jatuh makanannya, Nabi kumpulkan lagi makanan tersebut ke dalam
bejana. Sehingga para sahabat memakan makanan tersebut. Kemudian beliau ba'atha biqas'ati, kata Aisyah, fadafaha ila Hafsah. Kemudian Nabi mengambil bejananya Aisyah, kemudian menyerahkannya kepada Hafsah. Mengatakan khudhu dharfan makana dharfikum wa kullu ma fiha. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Menampakkan sebuah contoh yang sangat indah tentang bagaimana kesabaran menghadapi gangguan dan bagaimana bersikap memaafkan hal tersebut. Tidak sampai menghukum Aisyah dengan hukuman-hukuman atau memukulnya atau bersikap kasar dan lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensikapi problem tersebut dengan sangat bijaksana. Dengan cara tadi, tidak menyakiti Aisyah. Kemudian juga bersabar atas gangguannya Aisyah. Kita bayangkan bila kita berada di sebuah tempat bersama teman-teman kita, sedang berkumpul, kemudian ada kiriman, kemudian kita memukul di depan para tamu tersebut, dan pecah. Dan Nabi mengumpulkannya, lalu mengajak sahabat itu makan makanan tersebut. Menunjukkan bagaimana tingginya atau sempurnanya kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran dan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan juga beliau menggunakan sifat yang ketiga, yaitu memaafkan. Memaafkan Aisyah, tidak memarahinya, namun tetap memberlakukan hukum Islam. Dalam kaidah fikih dikatakan man atlafa syai'an dhaminahu. Siapa yang menghancurkan atau merusak sesuatu, maka dia menggantinya. Dikatakan tu'am bi tu'am wa ina bi ina. Dalam melakukan hal itu dengan mengambil bejananya Aisyah dan menyerahkannya kepada Hafsah. Menunjukkan bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang muncul di sebuah rumah tangga dengan cara Nabi kita Muhammad SAW ini sangat indah sekali. Dengan sabar. Dan kesannya tidak ada kemarahan. Tapi ketika ditegaskan oleh beliau, ta'amun bita'am, inna bi'inha, adalah teguran yang sangat keras pada Aisyah, dengan cara yang halus, bahwa sikap ini adalah sikap yang salah. Sikapnya sikap yang menyisihi syariat. Sehingga rugi. Aisyah rugi kenapa? Karena nampaknya harus pindah ke tempat madunya, dan dia mendapatkan bejana yang rusak di rumahnya. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kesabaran yang penuh. Maka kita pun demikian. Hendaknya menyelesaikan masalah rumah tangga itu dengan kesabaran yang penuh. Tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah juga untuk jengkel, dan mau menahan itu semuanya. Menahan semuanya sampai pada tahapan memaafkan sikap tidak baiknya sang istri tersebut.
hasilnya, demikian selesai permasalahannya. Pada akhirnya Aisyah pun sadar atas kesalahannya, ya, dan istri yang lainnya pun merasa dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, bahkan bisa membatasi efek daripada masalah itu di luarnya. Contoh yang konkret dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan membawa kita semua untuk semakin bersabar dalam menghadapi problematika rumah tangga yang muncul di rumah-rumah kita. Ingat, ya, bukan masalahnya yang bermasalah, namun bagaimana menyikapi dan menyelesaikannya, itulah yang jadi masalah. Artinya, kita berpikir bagaimana punya kemampuan untuk bisa menyikapi masalah yang muncul dengan benar dan bisa menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana. Demikian juga upaya kita untuk meminimalisir permasalahan di rumah tangga sangat penting agar kita bisa mengerahkan kemampuan kita untuk hal-hal yang lebih manfaat, hal-hal yang lebih membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semoga bermanfaat. Dan sedikit ini kita kembali ke studio. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta keluangan waktu yang Ustaz berikan di kesempatan kali ini, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu serta pelajaran-pelajaran yang bermanfaat guna kita membina rumah tangga agar tercipta keharmonisan, kesalingfahaman, dan kemudahan dalam membimbing keluarga kita serta putra-putri kita menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan para Ustadz. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam materi, bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Umu Sadam di Tangerang. Silakan Umu, dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Cukup mendengarkan via telepon saja, Bu. Ya, sudah. Silakan Umu Sadam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, saya tuh mau tanya bagaimana caranya menghadapi suami saya. Kebetulan kan saya sudah belajar sunnah gitu, suami belum. Saya sudah coba pelan-pelan gitu mendakwahi beliau gitu, tapi masih belum juga, apalagi ditambah lingkungan kerjanya, dia di sekolah Ustaz, lingkungan kerjanya manhajnya berbeda dengan manhaj yang saya pelajari gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh suka beda pendapat dan suka berbenturan gitu. Kadang-kadang saya suka sedih gitu. Itu saya sudah mendoakan gitu. Tapi itu kemarin sempat WFA di rumah ada parabola bareng-bareng dengan kajian, alhamdulillah sudah keikut. Tapi pas sudah mulai kerja lagi, balik lagi ke lingkungan, ya mungkin ada obrolan gimana, jadi benci lagi gitu dengan manhaj salaf ini gitu. Nah itu solusinya bagaimana Ustaz? Terus juga mohon doanya untuk suami agar dapat hidayah dari sunnah ini. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita ketahui bersama bahwa hidayah itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan upaya iblis dengan semua bala tentaranya untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia mendapatkan kebenaran, demikian hebatnya dan demikian banyaknya. Sehingga ini membuat kita semakin mampu untuk mensyukuri nikmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mampu bersabar melihat orang yang kita cintai belum mampu seperti kita, atau
belum Allah berikan kemudahan taufik untuk bisa menjadi lebih baik. Ini harus ada dalam diri kita semua. Karena musuh-musuh Islam, baik dari kalangan yang luar, ekstern, ataupun intern, yang kadang-kadang tidak sadar atau sadar, banyak menghalangi kaum muslimin mengenal agama yang benar. Padahal semuanya ingin agar kaum muslimin ini beragama dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana misi daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya musuh-musuh Islam dari iblis dan tentaranya tentunya tidak membiarkan itu mudah untuk didapatkan oleh kaum muslimin. Ditambah kelemahan manusia yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Makhluk sosial yang terus berinteraksi sosial dengan sesamanya. Dan itu sangat banyak menentukan langkah kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini membuat kita semakin bersabar, semakin mampu untuk tidak mudah emosi, tidak mudah putus asa, tidak mudah juga patah hati bila usaha kita untuk mengajak orang yang kita cintai, baik orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dalam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Doa kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Namun tentunya upaya dari seorang istri kepada suaminya untuk sama-sama meraih kebenaran perkara yang sangat istimewa dan insya Allah berpahala bila ikhlas dan tetap terus bersabar istiqomah mengajaknya. Yakinlah pahala besar menanti ibu bila mampu membimbing sang suami kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, kepada manhaj salaf sebagai sebuah metode pemahaman para sahabat, para tabi'in, para imam besar sampai hari ini yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum mereka. Maka berusaha terus untuk itu. Jangan bosan untuk terus mengadakan variasi-variasi dalam mengajak suami itu untuk memahaminya. Maka saya punya sedikit ide untuk ibu ataupun nasihat pada ibu untuk mengajak suami juga mengenal komunitas yang baik dan nanti juga bisa membuat dia punya fondasi, punya perisai menghadapi lingkungan sekitarnya yang kontraproduktif atau yang tidak kondusif untuk membuatnya istiqomah. Seperti ziarah ke teman-teman yang sudah paham, sudah mengikuti manhaj salaf, kemudian juga kenal dengan kerabat atau keluarga yang istiqomah di atas hal tersebut, insya Allah membantu ibu dan suami ibu istiqomah di atas jalan yang benar. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menyampaikan pada kita beberapa kiat untuk istiqomah. Di antaranya adalah tadi mencari lingkungan yang baik
mencari teman yang baik, mencari sahabat yang baik. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, banyak belajar agama ini. Dengan tiga itu insya Allah kita akan lebih istiqomah dalam mengarungi kehidupan dunia ini di atas kendaraan sunnah, kendaraan Al-Quran dan sunnah yang membawa kita kepada tabuhan ataupun kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya, serta kita yang telah menyimak di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sarah di Sorong, Papua Barat. Ibu Sarah, langsung saja pertanyaannya, Bu. Silahkan. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, begini Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit bertanya. Suami saya punya anak angkat yang kebetulan ada masalah dengan istrinya. Istrinya minta cerai. Gitu. Istrinya minta cerai, terus sekarang anak angkat suami saya balik ke rumah sini, gitu, ke rumah. Saya merasa tidak nyaman begitu Pak Ustadz berada di dalam rumah. Apalagi kalau suami saya lagi pergi sholat, terus ada anak angkat suami saya harus bagaimana Pak Ustadz? Gitu. Ada berapa hari saya minta izin untuk ke rumah kakak saya agar saya merasa nyaman begitu Pak Ustadz. Karena saya di rumah suami saya sendiri saya nggak merasa nyaman gitu, karena merasa bukan mahram saya. Jadi saya merasa tidak nyaman. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tidak kita pungkiri bersama bahwa memang dalam Islam ada aturan yang cukup ketat dalam hubungan pergaulan di rumah antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang jelas tentunya akan membuat ibu tidak nyaman adalah hal yang memang demikian keadaannya. Demikian keadaannya. Namun apakah kemudian itu semua dibiarkan atau kemudian ibu malah lari meninggalkan rumah ke rumah kakak atau saudara hanya karena ketidaknyamanan tersebut? Maka perlu ada solusi yang lebih tepat yang harus dibicarakan dengan suami dalam hal ini. Kalau hanya nggak nyaman ketika suami itu sholat di masjid, maka ajaklah suami itu bicara bagaimana anak tersebut selalu ikut ke masjid untuk berjamaah bersama sang suami. Sehingga ada dakwah mengajak dia untuk sholat berjamaah dan juga bisa menjadi solusi kemudahan ibu di rumah untuk lebih bebas, lebih rileks, dan lebih nyaman. Kalau masalah suami pun bekerja, maka bagaimana caranya agar sang anak tersebut tidak di rumah ketika tidak ada suami di rumah? Nah, ini butuh sebuah komunikasi yang baik dengan sang suami. Sehingga suami pun akan ngomong ke anak tersebut.
Karena mungkin anak itu menyangka bahwa dia adalah mahram ataupun anggota rumah tangga tersebut. Sehingga ia merasa tidak ada masalah. Tinggal di rumah bebas. Karena pernah menjadi anak angkat sang suami tersebut. Maka ibu butuh bicara dengan suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, agar ibu nanti mampu menunaikan kewajiban ibu di rumah kepada sang suami. Karena kalau ibu pergi keluar rumah, maka sebagian hak-hak suami akan terbengkalai. Maka hendaknya ibu bicara sama suami ibu baik-baik, ya, sampaikan apa masalahnya. Saya nggak nyaman karena dia tidak ikut berjamaah sama bapak ke masjid, atau masalah, atau dibatasi ruang lingkupnya, ya, sehingga dia tidak bebas di rumah itu untuk masuk misalnya, sehingga ibu kalau harus membersihkan ruangan ya pakai jilbab. Sampai juga tanya waktunya kapan selesai, dengan cara menyelesaikan masalahnya anak itu kepada keluarganya. Artinya diselesaikan masalahnya, kalau cerai sekalian atau didamaikan sekalian, sehingga dia bisa kembali ke rumahnya, ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak dibiarkan anak itu lari dari tanggung jawabnya. Sebab walaupun sudah ada proses perceraian, tetap sang laki-laki harus di rumah juga bersama istrinya sampai masa iddah selesai, baru kemudian dilihat kalau rumahnya rumah istrinya, ya dia keluar kontrakan rumah sendiri pun bisa dibantu dibuat ke rumah atau di kontrakan rumah di luar rumah ibu, sehingga akan muncul solusi bagi masalah ibu kepada sang suami tersebut, dan insya Allah mampu. Kota Sorong, kota besar untuk di wilayah timur, ya. Saya lihat cukup baik. Apalagi kehidupan beragama di sana juga lumayan baik, ya, sebagaimana saya lihat di Masjid Raya dan lain sebagainya, ya. Sehingga saya kira ibu bisa bicara dengan suami perlahan-lahan, baik-baik, sehingga ada solusi. Kalau memang permanen dia pisah dari istrinya, maka sewakan rumah untuk dia tinggal di rumah tersebut sampai mendapatkan istri yang baru, atau didamaikan urusannya, selesaikan masalahnya, kemudian bisa tinggal di rumahnya kembali. Ini mungkin di antara beberapa solusi yang sangat cukup baik untuk ibu lakukan di masalah ini. Bahkan juga emang kita akui bahwa anak angkat bukan mahram bagi ibu angkatnya, ya. Juga bapak angkatnya, karena tidak ada hubungan antaranya. Mahram itu ada 3 sisi. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah perkawinan, yang ketiga adalah persusuan. Kalau ini tidak ada, maka dia bukan mahram, sehingga anak angkat bukan mahram dan berlaku hukum-hukum orang asing yang ada di rumah, artinya orang yang bukan mahram di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Masih kami hadirkan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Dengan Ari Di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, saya itu kan sudah menikah sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, saya tidak tahu kalau waktu itu yang menikahkan tuh wali hakim, karena orang tua sudah bercerai. Iya, terus? Kemudian saya ingin istilahnya ingin meyakinkan bahwa saya ingin
akan kembali gitu dengan orang tuanya yang sudah bercerai itu, bapaknya. Tapi setelah ditelusuri, ibunya bilang bahwa waktu dulu dia itu hamil di luar nikah. Nah, sekarang apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus tetap meminta restu pada ayahnya yang dulu atau seperti apa? Sudah? Kemudian yang kedua, setiap kali ada permasalahan poligami, istri saya selalu mengatakan saya akan menceraikan kalau kamu poli. Padahal saya tidak ada bahasan ke sana, tapi selalu berlebihan gitu tentang masalah seperti itu gitu. Sehingga saya menjalani rumah tangga terasa tidak sakinah, tidak tentang gitu. Dengan hal-hal seperti itu, apa yang saya lakukan gitu. Terima kasih, 2 pertanyaan itu saja, Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, silahkan Ustaz. Dua masalahnya ada kaitannya dan sangat berhubungan sekali. Yang pertama, Anda pernikahannya sah dan tidak masalah karena memang sang istri ternyata anak yang lahir dari luar perkawinan atau anak bahasa kasarnya anak zina, ya. Anak yang lahir sebelum adanya anak yang muncul sebelum perkawinan sah kedua orang tuanya, sehingga bapaknya tidak punya hak untuk menikahkannya, sehingga ia ke wali hakim, sehingga selesai, ya, masalah Anda selesai dan tidak ada masalah, ya. Jangan sampai kemudian beranggapan karena dia ini anak yang tidak lahir dari pernikahan yang sah maka akan begini. Enggak, semuanya sama, tinggal pendidikan dan juga pembinaan yang ada. Mungkin ada pengaruhnya pada sifat ataupun sebagian sifat ataupun pada sebagian tingkah lakunya, namun itu bisa diperbaiki dengan pembinaan dan dengan pendidikan yang baik. Kita ketahui bahwa gen itu memiliki pengaruh terhadap beberapa hal dalam sikap ataupun tabiat dari anak yang tersebut. Namun Islam memandang mereka sama secara hukum, dan kita pun demikian juga, mereka tidak menanggung dosa orang tuanya, sehingga Anda harus yakin itu semua, bahwa istri Anda adalah orang baik, yang siap dibina jadi baik, dan cintailah dia dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, muncul permasalahan seperti itu bisa jadi ada hubungan dengan masalah yang sebelumnya. Karena Anda sudah mulai menyelidiki keadaannya dan mengetahui keadaan yang dimilikinya, sehingga tentunya akan muncul ketidaknyamanan pada sang perempuan tersebut. Karena di kita ini masih ada sebuah rumornya, anak zina itu nggak baik. Atau muncul minder inferior, minder, karena dia merasa bahwa dia bukan wanita yang lahir dalam posisi yang resmi seperti itu, sehingga muncul juga rasa mindernya, sehingga akan sensitif, sensitif dalam menerima ataupun menyikapi informasi kayak poligami seperti itu. Maka sebagai seorang suami yang baik, tentunya Anda akan bisa memaklumi hal tersebut muncul dari istri Anda, dan Anda mampu untuk memahamkan dia bahwa saya adalah laki-laki yang mencintai kamu seutuhnya, bukan karena ini dan karena itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kamu sebagai istri saya, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan bahwa Anda senang dan mampu mensyukuri rezeki yang Allah tetapkan untuk Anda tersebut. Sehingga akan muncul kenyamanan bahwa ia merasa betul-betul dihargai oleh sang suami. Sehingga akan membuatnya lebih enak. Jadi kita harus menyikapi demikian. Wanita memang ada beda dengan laki-laki. Dia kadang-kadang mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang terbalik.
Kadang ia menangis, hatinya bahagia. Kadang ia bahagia, hatinya menangis. Gitu. Demikian juga kadang dia mengungkapkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan yang dia inginkan. Namun untuk sampai pada yang diinginkan tersebut. Sehingga seorang suami, seorang istri memahami itu semuanya. Dan ia tampaknya butuh perhatian lebih dari saudara, ya, untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Yang kedua, maka pengaruh juga daripada Anda. Mungkin ketika Anda sekarang ini merasakan hal seperti itu. Bahwa saya ini perlu ridho daripada bapaknya, ininya, akan muncul problem dalam sikap Anda kepada sang istri. Saya khawatir munculnya itu karena Anda salah dalam bersikap menghadapi masalah Anda miliki tersebut. Jadi, lihat kembali. Ya. Tetapkan dalam hati Anda bahwa pernikahan sah. Dia adalah rezekinya Allah yang Allah limpah kepada Anda. Sebagai amanah yang harus dipertahankan. Yang harus digaul dengan baik. Yang harus dijadikan sebagai orang yang salehah nantinya mendampingi hidup Anda sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakini Anda menikahinya untuk seumur hidup Anda. Ya, untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajak ia untuk belajar agama dengan baik, kemudian ajak juga banyak baca-baca buku agama, ibadahnya diperhatikan. Ya. Insya Allah. Ya. Dengan sikap Anda yang wajar, yang baik, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, ditambah dengan pengetahuan agama yang bertambah baik, insya Allah akan jadi kebaikan bagi Anda berdua dalam mengarungi rumah tangga tersebut. Jadi, ingat sabar menyikapi tingkah pola wanita ketika ia memiliki sesuatu yang diinginkannya. Maka kata Allah, inna kaidakunna azim. Ketika mengisahkan tentang Nabi Yusuf, di mana para wanita yang punya mau kepada Yusuf berusaha untuk mewujudkan kemauannya. Sampai akhirnya memenjarakan Yusuf alaihi salam. Maka Allah katakan, inna kaidakunna azim. Ya. Semuanya budaya wanita itu besar. Oleh karena itu kita sebagai seorang laki-laki harus mampu itu semuanya. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kita harus mengerti tabiat wanita dan juga tahu tabiat istri kita secara khusus bagaimana. Untuk kemudian menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dalam setiap sikap dan solusi problematika rumah tangga kita. Jadi ini penting ya, untuk Anda pahami baik-baik. Anda akan bahagia insya Allah bila Anda mau menerapkan contoh Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangga. Lihatlah bagaimana, tampakkanlah Anda ya, upaya untuk membuat ia tenang, sakinah. Nanti insya Allah akan ada sakinah di hati kita. Kalau kita hanya menuntut dari istri kita untuk kita mendapatkan sakinah darinya, tanpa berusaha memberikan sakinah kepada sang istri, maka akan sulit mendapatkan sakinah tersebut. Makanya Nabi berkata, wa'ashirhunna bil ma'ruf. Diminta kita sebagai laki-laki, ya ashirhunna bil ma'ruf. Ya, mempergauli wanita dengan baik. Artinya, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada sang istri, sehingga nanti akan ada balasan ya, dari para istri itu kepada kita, sehingga kita akan dapatkan juga ketenangan dengan sebab semua. Tentu akan muncul insya Allah dengan waktu yang berjalan. Mari banyak belajar lagi, ya, dan insya Allah Allah akan mudahkan langkah Anda dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan telah masuk, kami akan bacakan dari seorang ibu. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Ana seorang ibu yang sudah memiliki 2 anak. Qadarullah anak pertama meninggal
Kemudian permasalahannya setiap penyakit asam lambung anak kumat, kadang selintas teringat akan anak yang sudah meninggal. Maka timbullah kesedihan. Terkadang menangis secara berlebihan dan meledak-meledak. Sehingga suami ketika melihat, kamu kenapa? Apakah kamu tidak ridho anak kita telah meninggal? Pertanyaannya bagaimana solusinya Ustadz? Karena anak takut menjadi kufur. Tentang sikap anak yang seperti ini, silakan. Sedih, ya, ditinggal oleh seorang yang dicintainya. Anaknya adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Namun tidak sabar dalam menghadapinya, itu yang masalah. Nabi kita Muhammad SAW ketika satu hari melewati seorang wanita yang sedang menangis, sedih, karena kehilangan putranya yang kecil meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Takwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Maka sang wanita ketika dalam keadaan sedih itu, emosinya juga meledak-ledak. Mengatakan, pergi. Kamu siapa? Kamu tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan. Waktu itu sang wanita nggak paham dan nggak tahu kalau Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tidak ada pakaian khusus, nggak ada pengawal, nggak ada tanda kali sebagai raja, sebagai nabi, nggak ada pangkat, tidak ada juga pakai nama ya, logo, nggak ada sama sekali. Sengaja kayak orang biasa, kayak sahabat Nabi yang lain-lainnya. Ketika perempuannya mengatakan, ya, ilaika anni, jangan urusi aku. Kamu tidak dapatkan musibah yang aku dapatkan seperti ini. Hanya kamu nggak tahu bagaimana sakitnya hati saya, pedihnya hati saya, sedihnya hati saya. Sampai ada mengatakan pada wahai wanita, kata Nabi, kata seorang sahabat, Fadl bin Abbas, Nabi itu Nabi Muhammad SAW, kagetlah ya. Kemudian mendatangi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau antum itu. Nabi mengatakan, innama as-sabru inda satmatil ula. Sabar ketika tertimpa musibah pertama kali. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melihat itu semua. Maka sebagai pelajaran kita semuanya, bila kita dapatkan orang sedih, ya, karena kematian keluarganya atau orang cintanya, jangan tanya, kamu gak ridho dengan kematiannya? Bukan. Ya, tapi sabar. Bertakwalah dan sabarlah. Ya. Suruh bersabar. Ya. Karena memang itu kesedihan. Itu kesedihan yang kita harus lawan dengan kesabaran. Maka saudari harus mengerti itu semuanya, bahwa anak saudari akan tidak akan hidup kembali dengan semua sikap yang saudari lakukan tersebut. Maka bersabar. Dan sabar itu artinya ya, menerima, ya, menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak sesuai syariat. Sehingga kalau ingat sedih, doakan. Ingat lagi, dengan pahala ditinggal mati oleh orang yang cintainya. Bila anak itu belum balik, maka dia bisa menjadi syafi'an laki yaumil qiyamah. Jadi pemberi syafaat kepada ibu di hari kiamat nanti. Mestinya bahagia ketika seorang wanita mendapatkan anaknya meninggal sebelum balik. Kemudian ingat dengan janji Nabi kita Muhammad SAW. Janji bahwa anak itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya.
di hari kiamat nanti. Sehingga bisa jadi yang meninggal sejak kecil itu lebih manfaat bagi kita di akhirat nanti daripada yang hidup sampai tua dari anak-anak kita. Sehingga akan muncul kesabaran bila kita kemudian mengingat ini semuanya. Sampai akhirnya kita meridhai itu semuanya dan menganggap itulah sebuah takdir kematian bagi anak kita dan terbaik bagi dia dan bagi yang ditinggal anak tersebut. Ini penting untuk kita pahami bersama. Karena banyak orang yang sedih melampaui batas sehingga tidak bisa bersabar. Tidak bisa bersabar. Dan akhirnya dikhawatirkan iblis membisikkan bisikan yang membuat kita akhirnya tidak mau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa menimpa saya? Dan lain sebagainya. Sampai akhirnya menentang takdir Allah. Mengatakan Allah itu adil, Allah itu zalim dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka Anda ataupun saudari atau ibu berusahalah untuk memahami ini semua dengan baik. Dan cara menghilangkannya sederhana sebetulnya. Kalau ibu mau belajar agama lagi dengan baik, mau belajar tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mudah terhilangkan hal seperti itu dan kita bisa menerima semua yang Allah takdirkan kepada kita walaupun mungkin sangat berat untuk dipikul oleh kita semua. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat terus bahwa ibu bukanlah orang pertama dan terakhir yang kena musibah seperti itu. Banyak orang lain yang juga mendapatkan lebih daripada yang ibu dapatkan dan mereka bersabar. Maka syukurilah. Itu semua karena kematiannya itu bisa jadi baik bagi ibu karena ada janji mereka memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti. Di mana kita waktu itu sangat membutuhkan itu semuanya untuk masuk ke dalam surga. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini. Berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru bertanya, Ustadz, kalau kita menjadi saksi suatu pernikahan, pertanyaannya apa tugas-tugas kita sebagai saksi? Karena saya pernah mendengar ada dalil mengatakan, carilah saksi yang adil dan tahu agama. Apa maksudnya itu Ustadz? Silahkan. Carilah orang yang adil, yang tahu agama, ya. Saksi adil, saksi yang dia itu baik agamanya, ya. Artinya orang yang soleh, ya. Orang yang paham agama. Kenapa? Karena persaksiannya lebih baik daripada yang tidak memahami agama. Pertama, hukum itu ada ketentuannya. Bila seorang saksi dan paham agama, dia tahu bahwa itu sudah sah atau belum sah. Dan dia yakin, saya yakinnya bahwa itu sudah sah. Sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak baik dalam akad pernikahan tersebut. Misalnya pengulangan beberapa kali akad padahal cukup dengan sekali sudah sah. Sudah sah. Seperti misalnya ketika ijab kabul tidak boleh terputus napasnya. Padahal tidak masalah. Yang kedua kadang-kadang dipanjang sirahnya, ijab kabulnya padahal bisa pendek. Sehingga orang yang paham agama akan bisa menyatakan tak sah pernikahannya kepada KUA yang mencatat pernikahan tersebut.
Ini kalau orang itu soleh dan juga punya pemahaman agama yang baik. Walaupun sekarang persaksian secara umum ya, berlaku makna bahwa orang yang disaksi adalah orang yang diridhai oleh orang sekitarnya. Ini banyak tidak lihat bagaimana ini terjadi. Supaya ucapannya diterima oleh orang lain. Sehingga kalau kita mau pernikahan, kita nggak usah terlalu susah payah cari orang yang soleh di mana, cari ini, cari ustadz, nggak perlu. Yang penting orang itu baik dan masyarakat melihat dia baik. Bisa cukup jadi saksi pernikahan tersebut. Yang kedua, saksi pernikahan alhamdulillah nggak hanya 1 orang 2 orang. Bahkan banyak yang menyaksikannya. Ya. Hanya yang ditulis di kartu pernikahan tunjuk 2 orang saja. Padahal banyak yang menyaksikan pernikahan tersebut. Dan mereka adalah saksi semuanya. Saksi semuanya. Jadi ada saksi secara administratif, ada saksi yang memang menyaksikan pernikahan tersebut. Jadi ini demikian. Ya, intinya demikian bahwa memang yang terbaik adalah yang soleh, yang alim, ya, yang paham agama. Agar apa? Agar persaksiannya itu mantap. Artinya mutmain. Orang ketika mendengar jabatan sah sudah muncul sebuah persandingin ketika mendengar saksi mengatakan sah. Namun itu bukan syarat untuk sahnya pernikahan atau saksi pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Berjumpa pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri pertemuan kita, mohon Ustadz memberikan ihtitam dari perjumpaan ini. Silahkan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Zulqa'dah pada hari ini ya. Masuk bulan Zulqa'dah dan berarti kita akan menyongsong sebuah amalan besar ya. Ibadah Idul Fitri dan juga ibadah korban. Maka hendaknya kita semua bersiap-siap juga untuk menabung ataupun untuk menyisihkan sebagian pengeluaran pada kita untuk bisa ikut dalam ibadah korban tersebut. Tunjukkan juga harapan saya kepada kaum muslimin semua. Islam ini mudah karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah kita Muhammad SAW. Dan juga nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa ataupun kalimat-kalimat yang indah tampaknya padahal tidak benar isinya. Kita semua lihat Al-Quran dan Sunnah, pahami dengan benar, insya Allah kebenaran itu akan jelas dan sangat jelas. Kata para ulama, al-haq ablaj. Hak itu jelas, nyata. Oleh karena itu, kita berusaha bersikap bagaimana menjaga pemahaman kita, menjaga hati kita dari semua berita, semua informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ini akan menghalangi kita untuk mencapai jalan yang lurus. Maka kita mengajak kepada antum semuanya untuk kita bersemangat belajar kembali, lihat Al-Quran sebagai patokan kita. Kalau mampu untuk memahami ijma, ambil ijma dalam hal ini. Ya. Bila tidak maka carilah ulama-ulama yang punya komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah dengan benar untuk mengambil hukum-hukum fatwa yang mereka miliki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian dari kami, semoga manfaat dan ucapan syukur kepada
Roja, di studio Roja, dan juga teman-teman di studio Ukhuwah atas semua upaya yang ada, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan mengikuti atau nampak jelas kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.